Saya tadi lagi tanya-tanya tentang tasnya, jadi mungkin buat Anda yang tadi kelewat, ini adalah membership intinya. Kalau Anda punya 2 tas luxury sekali ya, hitungannya sudah menengah ke atas lah ya. Anda bisa menitipkan 2 tas, lalu Anda bisa ikut member 1 tahun bisa berganti-ganti 24 tas dengan kelas yang sama ya, dengan kelas harga yang sama. Nah, ini nih contohnya tas ini nih. Tas ini katanya sudah rusak ya? Sudah rusak dan ini lama banget, dari tahun berapa? Tahun 94, aku baru nemu soalnya. Nemu di mana? Aku lagi hunting di toko di Jepang, aku dapat ini langsung rasanya lemes. Dengkulku semuanya lemes. Kenapa? Karena ini jarang banget. Ini namanya protagonis. Ini dari Hermes juga. Dari Hermes juga. Saking ininya, aku mau kirim ini ke butiknya. Betul, karena nggak bisa dibetulin di... Karena nggak bisa dibenerin di toko di Indonesia. Biasa. Nanti gitu. dibilang, oh nih jahitannya bukan jahitan Hermes nih, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, aku suka. Betul. Ini saya agak bingung kalau sebutin tas Hermes ini. Jadi saya tuh selalu ngomongnya tuh kalau lihat tas ini, karena saya juga nggak ngerti tas-tas wanita ya. Kalau biasa kalau Anda ngomong jam gitu saya ngerti lah ya. Kalau tas kan ngomongnya bingung ya. Jadi saya selalu ngomong ini tas mereknya adalah Hermes. Dan saya selalu diprotes orang kalau bilang Hermes. Sampai tokonya protes saya. Pak, itu bukan Hermes ngomongnya. Apa? Dia bilang Hermes. Dari mana? Dari Prancis. Kalau di Amerika apa ngomongnya? Hermes. Hermes kan. Kalau di Amerika Hermes. Kalau di Prancis Hermes. Nah, kalau di Indonesia Hermes loh. Emang di Amerika boleh ganti, di Prancis boleh ganti, kita nggak boleh ganti. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bola gelinding. Pinter ya ngelesnya ya. Cuma satu bahasa Indonesia nggak enak. Di Jawa? Iya. Saya nggak tahu. Cuma satu bahasa Indonesia nggak enak, yaitu doang. Bowling jadi bola gelinding doang. Cuma itu doang. Oke, tas Anda yang menurut Anda paling berharga nih yang mana? Menurut aku sekarang yang 2 ini, 3 inilah. Kenapa? Karena sulit didapat. Ini katanya cuma ada 4 orang yang punya tas ini. Ya kurang lebih ya. Oh, boleh disebut siapa aja? Kan private confidential. Kan yang punya, bukan yang member. Nggak enak deh nanti. Oh, nggak enak. Kira-kira pejabat-pejabat, ibu-ibu pejabat? Nggak enak nanti. Nggak enak juga. Artis-artis terkenal? No comment ya. Komen, oke. Ya, apakah member Anda di member Anda banyak artis juga? Ada beberapa. Ada berapa? Siapa saja siapa? Kepo. Ada deh. Siapa? Oh, nggak bisa disebut. Inisial. Nggak bisa juga. Inisial aja, cuman inisial. Nggak Misalnya bisa. SYAHRINI gitu, inisial. Nggak gitu bisa. kan? Oh, banyak dong jadinya kan. Pasti DINI gitu kan. Langsung bilang, oh pantes ganti-ganti. Saya rasa Mbak Syahrini tuh gini. Mulai. Dia kesini bawa tas, wah nih ganti itu kayaknya gini tuh. Jadi Kemarin membernya? Enggak, bukan. Kemarin Mbak Angel Elga kesini bawa tas, jangan-jangan ini juga nih klub ini. Jadi kemarin dia pinjam dulu banyak dibawa sini. Nggak bisa ya, nggak bisa kalau bawanya banyak ya. Nggak bisa. Oh, tapi ada artis-artis yang begitu juga ada dong berarti. Dia nggak mau bilang. Private and confidential. Jadi tenang, kalau Anda masuk ke dalam member ini, maka identitas Anda dirahasiakan. Betul. Gitu. Jadi Anda seakan-akan, wih kayak banget nih orang tiap minggu ganti tas itu. Ya Padahal? Kan? Padahal diputar, diinvestasikan tas tersebut. Oke. Nah, Ti, orang banyak beli jam lagi, tas katanya buat investasi, ya kan? Ya. Itu benar nggak? Karena saya pernah nih. Karena emang bener sih, saya memang belum jual. Cuma maksudnya kata teman mendingan beli aja yang misalnya merek ini. Karena nanti apalagi kalau misalnya kayak sekarang nih contohnya euro naik kan. Misalnya dulu beli misalnya harganya 20 gitu. Terus sekarang kan harganya jadi udah 40 misalnya gitu. Misalnya kita mau jual walaupun second pun dijual 30 juga masih banyak yang mau gitu. Jadi akhirnya untung dipakai lah ya, dipakainya tapi modal bisa balik gitu ya. Betul. Nah, kalau menurut Anda sendiri bisa jadi investasi? Bisa banget. Karena dari konsep yang kita punya pun, apabila Anda memiliki tas di rumah yang nggak bisa dipakai atau sudah bosan untuk dipakai daripada rusak,
bisa diinvestasikan ke kita kasih seperti bunga deposito selama setahun. Jadi bingung. Gimana? Tunggu. Ini beda dengan member nih ya. Beda lagi. Jadi kalau misalnya Misalnya saya di punya rumah tas. nih, si Titi ini banyak nih tasnya nih kan, daripada rusak, nggak dipakai, yaudah deh Din, aku jual juga bingung karena kalau mau dijual juga aku sayang, nanti sewaktu-waktu pingin pakai lagi, taruh di aku nilai value harganya berapa, aku kasih seperti bunga deposito selama setahun. Nanti 5%. dibalikin lagi. Dibalikin lagi selama setahun. Selama 1 tahun tasnya dibalikin lagi. Iya. Oh. Dan kemudian kalau mengenai yang Titi bilang tadi mengenai secondary market itu bener banget. Karena tahun 2010 kayak Chanel itu harganya cuma 2.400. Sekarang 4.600. Itu dari butik. Jadi kalau bisa dibayangkan 4.600 sekarang berarti kalau kita jual lagi ya harganya akan menutupi harga kita Tapi sekarang. memang benar karena Harga kita beli. saya sendiri mengalami, saya punya jam tangan, saya beli jam tangan ini udah lama sekali tahun 90-an saya beli jam tangan tuh sekitar 20 juta. Sekarang kalau dijual sudah 80, secondnya loh. Secondnya, tapi merek-merek tertentu. Merek-merek tertentu. Tidak bisa semua Betul. merek, jadi harus merek-merek tertentu ya. Oke, nah Anda tuh hanya tas saja. Sekarang kita fokus di tas Tas, aja. oke. Tapi ada yang aneh. Apa itu? Karena menurut tim riset hitam putih bahwa ada 50 orang, bener ya? Betul. Member Butterfly Republic ini yang tukar-tukaran tas ini ada 50 orang dan ada yang laki. Yang laki. Oh ya? Iya. Ada Sekarang aku apa? tanya sama kamu deh. Kamu mendingan beliin istri kamu 2 apa 24? Saya nggak punya istri. Ya kalau kamu punya istri, calon, pasangan. Kan kita saya nggak single. tahu. Masalah ya. Gimana? Jadi kalau kamu mau beliin pacar kamu 2 apa 24? Saya kalau punya pacar sekarang udah tahu caranya gimana. Masuk member apa dong? Misalnya saya pacaran sama kamu nih, anggap ya. Titik nih. Saya lihat dia punya tas 2 nih pacar saya. Sayang, tasnya udah lama. Sini saya ganti yang baru aja. Gue bawa ke dia. Bayarnya membernya murah lagi ya kan? Membernya murah kan? Nah, bulan depan sayang ganti lagi, saya ganti. Ganti gitu caranya. Iya betul. Bener Nah ya? itulah pola pikir yang jadi member saya cowok-cowok itu. Itu cowok-cowok itu menjadi member Anda untuk istri-istrinya atau memang cowok-cowok itu suka bawa tas? Ini ya maksudnya. Saya nggak tahu. Kan sekarang banyak Untuk istri-istrinya? Yakin? Yakin? Itu untuk sendiri? Bukan. Karena nggak mungkin dong mereka pakai. Tidak mungkin gimana? Warnanya mungkin yang lebih laki ya. Oh, Anda nggak ini tas cowok atau yang lain-lain? Kita sekarang lagi fokus yang tas perempuan sih. Cuman banyak sekali permintaan untuk tas laki. Banyak permintaan untuk tas laki. Ya, kalau misalnya nanti sudah ada, telepon saya ya. Siap. Saya mau tukar-tukaran tas daripada beli-beli, kan ini benar masuk akal, nggak ada yang tahu juga. Tapi jadi tahu Anda sekarang. Saya tidak suka gini nih, saya beli sendiri biasanya. Anggap saja saya tidak pernah ngomong apa-apa. Terus ide awalnya nih membuat Butterfly Republic ini, katanya dulu Anda bekerja di bidang finance. Betul. Di mana? Jepang? Saya di Jepang, di Indonesia juga. Lalu Selama kenapa? kurang lebih 10 tahun. Nah, kenapa? Tadi saya ngobrol. Ya, dia bilang ada satu hal yang sangat sulit adalah merubah mindset orang Indonesia. Nah, percaya apa tidak? Orang Indonesia itu adalah pengguna smartphone terbanyak di dunia. Ya. Jadi kita tuh konsumtif sekali. Benar ya? Betul. Nah, yang sulit dirubah apanya tuh? Yang sulit dirubah perilakunya itu, pingin shoppingnya. Pingin shoppingnya. Nah kalau aku, karena dulu aku pekerja, aku tahu sekali cara istilahnya susahnya mencari uang. Iya kan, kita kerja mati-matian dari pagi sampai sore. Tuh rasanya tuh dengan gaji mungkin 2 juta, 3 juta ya. Terus kita nyabung untuk beli tas. Itu rasanya tuh kok sayang ya, gitu. Ya kalau udah setahun kita nabung, ternyata di tahun depan modelnya udah ganti. Naik lagi harganya. Udah naik lagi harganya. Jadi aku benar-benar menghargai gimana caranya supaya aku bisa juga menyalurkan hobi aku, menyalurkan kesenangan aku, tapi dengan cara yang lebih smart.
lebih yang tidak konsumtif. Dan aku masih muda kan, masih punya banyak cita-cita gitu kan, pengen beli rumah, pengen beli mobil yang lebih baik gitu kan. Jadi kayaknya kalau untuk menghamburkan sesuatu atau untuk hal yang sekiranya tidak bisa dijual lagi atau tidak bisa diinvestasikan, rasanya kok sayang sih. Gitu. Tapi Jadi orang Indonesia kebanyakan konsumtif dan mau membeli hal yang baru, betul. yang baru terus. Ya? Jadi mereka tuh kadang-kadang seneng belinya aja. Seneng belinya aja. Iya, senang belinya dan mereka merasa gengsi juga gitu. Mereka masih merasa aku kayaknya lebih seneng punya gitu. Dibandingkan minjem istilahnya. Istilahnya ya. daripada minjem. Padahal yang aku tawarkan adalah solusi buat mereka supaya bisa hidup lebih baik gitu. Oke, nah ini ide cemerlang ini dari mana datangnya? Nah, dari pengalaman pribadi aku sendiri. Apa itu? Karena aku pingin tetap gaya, tapi cuma punya dua, caranya? Iya dong, tapi gimana caranya kemampuanku masih terbatas, ya akhirnya tercetuslah ide ini. Jadi sebenarnya yang paling enak tuh dia. 50 member, ngasih 2, boleh pinjam 1. Berarti ada 25 tas nganggur di tempat dia. Dia tiap hari ganti-ganti. Dia paling enak dia. Tiap hari ganti-ganti. Kalau perlu bawa 2, dia tiap hari kemana-mana. Aku bayar member loh. Oh, banget ya yang punya. Oke, kalau Titi katanya Anda sering menggerakkan garage sale. Garage sale tuh biasa kayak buat baju-baju atau apa kan kadang. Tas nggak? Tas buat kakak, buat mama gitu atau siapa gitu misalnya. Oh, baju-baju Saudara-saudara aja. itu dijual-jualin atau dibagi-bagi orang? Ya pertama dipakai dulu sama saudara-saudara misalnya ada yang suka gitu ya. Tapi kalau misalnya emang udah nggak ada lagi ya dikasih orang atau enggak garage sale gitu. Oke. Akhirnya seperti itu ya. Akhirnya Nep, ya? seperti itu. Nah, ini saya mau break dulu. Tapi sebelumnya gini, saya tadi sempat tahu juga bahwa katanya Anda pernah menemukan di Amerika atau di mana bahwa tas LV itu dibuang ya. Oh, di Jepang? Di Jepang, jadi tas LV itu, dia ketemu tas LV, ya. Kalau Anda tidak tahu LV itu singkatan dari Leovan. Oh bukan itu, bukan penyanyi dangdut yang itu. Bukan. Kemana? Itu Elvis Sukaesih. Elvis Sukaesih. Jadi tas LV itu udah dibuang di tong sampah. Jadi beda sekali dengan di Indonesia. Nah itu nanti ceritanya seperti nanti kita lanjut lagi ya. Dan buat Anda jangan lupa terus kirimkan kata-kata bijak Anda ke @hitamputih7, gunakan hashtag hitam putih. Saya tunggu. Tinggal 1 segmen lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih.